Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Ayat hari ini kita ambil dari Ayub 18 ayat 4. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Saudara, kalau seseorang sedang dalam kemarahan yang membara dan membakar dirinya, dia mengharapkan sekitarnya atau lingkungannya diam dan mengalah. Dia menyalahkan apapun yang bersuara, bahkan tidak mengerti kalimat yang dikeluarkan oleh pihak lawan berbunyi apa. Hanya kata, "Maaf, saya bersalah," yang dapat meredakan kemarahannya, padahal mungkin pihak lawannya tidak bersalah. Hal ini Alkitab mengatakan bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Amsal 14 ayat 17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Berapakah banyak orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri dan menjadi marah hanya karena problem yang minor atau kecil saja. Alkitab mengatakan orang itu bodoh karena tidak memperhitungkan hubungan yang dibina dengan orang itu selama berpuluh tahun menjadi rusak. Atau mungkin dia terikat dengan tali persaudaraan, tali antara ayah, ibu, dan anak, tali pertemanan, dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila dia bisa bersabar dan menyelesaikan perkara itu dengan kalimat-kalimat yang lebih baik. Efesus 4 ayat 31 mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus melalui ayat di Efesus ini mengingatkan tentang kemarahan yang harus dibuang dari antara kita. Putusnya tali hubungan bukan merupakan pilihan yang terbaik, malah kita disebut bijaksana apabila bersabar. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita untuk tidak marah dan tidak panas hati. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena apa, saudara? Karena marah akan membawa kita kepada kejahatan. Mengapa dikatakan kejahatan? Dari yang paling ringan, memukul dengan tangan, sampai dengan memukul dengan barang yang sedang dipegang oleh tangan, sampai membunuh yang membawa orang itu kepada suatu kejahatan. Apa efek dari kemarahan itu pada tubuh kita? Mazmur 38 ayat 4 mengatakan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena kemarahanmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Saudara, tidak ada yang sehat pada dagingku, saudara. Berarti segala penyakit bisa berjangkit pada tubuh kita hanya karena kita marah atau dilanda oleh kemarahan itu sendiri. Dan juga tulang-tulang bisa menjadi sakit. Alkitab dengan bahasanya mengatakan tidak ada yang selamat. Berarti dokter spesialis tulang bisa mengobservasi dan mendiagnosa penyakit tersebut sebagai rematik, osteoporosis, dan sebagainya. Yang bagi kita bisa terasa sakit, ngilu, mudah patah, keropos, abses, bengkak, merah, dan sebagainya. Apakah sebab dari kemarahan itu? Salah satunya adalah kekhawatiran.
Amsal 12 ayat 25 mengatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan kita. Bahasa Inggrisnya adalah heaviness atau anxiety in the heart of man make it stoop atau depress, but a good work make it glad. Depres ini bisa menyebabkan orang menjadi marah. Yesus sudah mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan apapun juga seperti di Matius. Seperti apakah seriusnya kekhawatiran? Dikatakan di sini bahwa kekhawatiran seseorang atau anxiety akan menyebabkan seseorang depresi. Tahukah saudara betapa seriusnya seseorang menjadi depresi? Jadi tinggalkanlah semua kekhawatiran kita, tetapi serahkanlah kekhawatiran kita dengan tulus kepada Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita akan kasih. Ayat di bawah ini yang menerangkan arti dari kasih. Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah renungan hari ini, saudara. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.